Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali dalam pelajaran prakarya bersama Bu Lucy. Yuk kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama Distrik Kota Depok. Bintang, belajar, inovasi, terampil, dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja dan selalu bahagia. Materi pelajaran prakarya untuk kelas 7 semester 2 kali ini yaitu tentang kerajinan limbah lunak. Tujuan pembelajaran untuk materi kerajinan limbah lunak adalah memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan bahan limbah lunak. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak. Nah, di samping ini ada beberapa hasil kerajinan dari bahan limbah lunak. Kalian perhatikan, ini adalah potret limbah lingkungan di sekitar kita. Sekarang, coba kalian ungkapkan pendapat kalian tentang limbah di lingkungan sekitar yang tertera pada gambar tersebut. 1. Apakah kamu pernah memikirkan dampak sampah? 2. Gejala apakah yang terjadi jika limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja? 3. Apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi limbah tersebut? Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara baik untuk kehidupan generasi mendatang. Antipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang cinta tanah air dan bangsanya, sudah tentu kamu harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Tahukah kamu bahwa limbah di Indonesia telah dikelola melalui berbagai penelitian? Penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai instansi, kelompok atau perguruan tinggi yang membuat proses pemisahan dan pengolahan limbah secara baik. Contohnya, penelitian limbah cair yang telah menghasilkan biogas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Jadilah pahlawan limbah. Untuk materi pelajaran prakarya kali ini adalah 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. 2. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. 3. Pengolahan bahan limbah lunak. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan bahan padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat yang dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Berdasarkan wujudnya. 2. Berdasarkan sumbernya. 3.
berdasarkan senyawanya. 1. Berdasarkan wujudnya, jika dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari A. Limbah gas. Contoh dari limbah gas: karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, HCl, NO2, dan SO2. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. B. Limbah cair. Contoh limbah cair: air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng buatan. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. C. Limbah padat. Contoh: kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. 2. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. B. Limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. D. Limbah domestik, yang merupakan limbah berasal dari rumah tangga, restoran, pasar. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. 3. Berdasarkan senyawanya, limbah terbagi atas limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: kulit buah dan sayur, kotoran manusia, kotoran hewan. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. Limbah anorganik merupakan limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh: plastik, beling, dan baja. Contoh bisa dilihat dari gambar berikut. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Di bawah ini contoh limbah lunak organik. Limbah sayuran, cangkang telur, limbah kulit buah, limbah jerami, limbah kertas. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Contoh limbah lunak anorganik: limbah plastik kemasan, limbah kain perca, limbah styrofoam, limbah karet, limbah kotak kemasan. C. Pengolahan limbah lunak.
Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah masalah dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R, yaitu 1. Mengurangi atau reduce. Artinya, meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. 2. Menggunakan kembali atau reuse. Maksudnya, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. 3. Mendaur ulang atau recycle, yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang kembali. Tidak semua barang-barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.